Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan mahasiswa semua. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem perekonomian. Dalam teori ekonomi itu, sistem perekonomian itu ada dua. Satu itu dikatakan sebagai sistem perekonomian terbuka, dan kemudian sistem perekonomian tertutup. Nanti akan saya buat skemanya supaya kawan-kawan itu lebih mudah dan lebih enak untuk menjelaskannya dengan menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Oke, kawan-kawan, ini untuk pembahasan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini ada dua sistem. Hanya ada dua sistem. Kemudian yang dua sistem itu disebutkan sebagai perekonomian tertutup dan perekonomian yang terbuka. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk perekonomian tertutup dulu. Perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang tidak membuka diri atau tidak mau kerjasama dengan negara lain. Kenapa bisa tidak mau? Karena negara itu merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan negara itu sendiri. Jadi, karena sudah merasa mampu, tidak merasa membutuhkan bantuan orang lain lagi. Bisa memenuhi apa yang diinginkan masyarakatnya dan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Ini terkait terhadap pemerintah setempat. Ini tadi yang saya katakan menutup diri dari hubungan atau kerjasama internasional. Yang dimana kerjasama itu harus dibarengi dengan hubungan antar salah satu negara. Kalau umpamanya kita kaitkan dengan mata kuliah kita dalam sisi ekonominya, apa kira-kira hubungan atau kerjasama internasional itu dalam sisi ekonomi? Itu berupa dengan trade, perdagangan. Kalau dikatakan perdagangan itu berarti kita mengarah kepada ekspor dan impor. Kalau ekspor itu dalam ekonomi disimbolkan dengan X dan impor itu disimbolkan dengan M. Kalau dalam sisi pengeluaran, kalau dirumuskan misalkan, itu bisa kita buat Y sama dengan C tambah I tambah G. Y itu adalah rumus dari pengeluaran, C itu adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Baik, pertanyaannya, perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang merasa mampu untuk menghidupi negaranya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari negara lain. Kira-kira sekarang ini masih ada tidak negara yang seperti itu? Jawabannya tidak ada lagi. Tapi adakah? Kenapa ada teori ini? Apakah pernah ada negara yang mampu tanpa membutuhkan bantuan negara lain? Ada. Ini saya menemukan ada beberapa negara yang pernah dan pada akhirnya sekarang tidak lagi. Salah satunya adalah negara Zimbabwe. Negara itu adalah negara yang kaya terhadap pangan. Negara yang terhadap pangan itu berarti apabila kita mengatakan kalau hidup ini hanya untuk makan, mereka bisa. Tapi sekarang mulai terasa kalau rupanya hidup itu tidak hanya untuk makan, membutuhkan mobil misalkan, di mana negara kita tidak bisa membuat mobil misalkan, kan membutuhkan industri, negara kita tidak bisa membuat mesinnya, tidak mungkin semua manusia mengerjakan, mau tidak mau membutuhkan bantuan negara lain. Dan pada akhirnya sekarang ini pun sudah menjadi negara yang menganut perekonomian yang terbuka. Negara lain adalah negara Myanmar. Negara Myanmar ini kenapa mampu dulunya itu menjadi negara yang tertutup? Karena negara itu memiliki industri yang dimana industri itu dikelola oleh pasukan militernya. Ya, dikelola oleh pasukan militer, dan pada akhirnya walaupun pasukan militer yang mengelolanya tetap tidak sanggup juga. Dan pada akhirnya memutuskan untuk merubah cara perekonomian menjadi perekonomian yang terbuka. Tidak mampu lagi apabila tetap dipertahankan menganut perekonomian yang tertutup. Selanjutnya adalah Korea Utara, sama dengan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un ini, sama dengan Myanmar, itu banyak pasukan militernya yang mampu mengelola negara itu sendiri. Tapi pada akhirnya sekarang ini kita sama-sama tahu, kemarin ada viral juga, Korea Utara itu sudah membuka diri terhadap perekonomian Cina maupun Amerika. Yang selanjutnya adalah negara-negara Venezuela. Itu pun salah satu tercatat sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar dan terbanyak di dunia. Oke, selanjutnya adalah perekonomian yang terbuka. Perekonomian terbuka ini adalah kebalikan dari perekonomian tertutup secara definisi maupun ruang lingkup secara teorinya.
Perekonomian terbuka ini adalah perekonomian yang menganut kerjasama atau hubungan internasional, yang dimana dalam sisi ekonominya hubungan atau kerjasama itu adalah berbentuk perdagangan internasional. Gimana tadi kita katakan, kalau dikatakan perdagangan internasional itu berarti ada istilah ekspor dan impor. Kalau ekspor itu di sini saya buat untuk menjual, ekspor itu kan mengeluarkan atau menjual barang kita dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor itu disimbolkan dengan M, itu adalah membeli, yang dimana barang-barang luar negeri itu masuk ke negara kita, kitalah sebagai pembelinya. Kalau dirumuskan dalam rumus pengeluaran, Y sama dengan C. C ini adalah konsumsi masyarakat, ini adalah investasi nasional, dan G ini adalah pengeluaran pemerintah. Karena dia perekonomian terbuka, berarti ada istilah kerjasama atau perdagangan internasionalnya adalah ditambahkan X kurang M. Berarti Y sama dengan C tambah I tambah G X kurang M. Oke, apa gunanya? Bagaimana cara mengetahuinya? Kapan kita untung, kapan kita rugi? Di saat ekspor itu lebih besar daripada impor, berarti di saat kita lebih banyak menjual dibandingkan membeli, berarti kita mengalami surplus, untung kita. Tetapi apabila kita lebih kecil menjual, penjualan itu lebih kecil daripada pembelian, lebih banyak kita membeli aja jarang menjual, kita akan merugi, defisit. Tetapi apabila memang menjual itu sama dengan membeli, kita akan seimbang. Inilah istilah-istilah dalam perdagangan internasional. Oke kawan-kawan, silahkan, ini saya hanya membuka wacana saja, silahkan ditambahkan apabila memang ada yang ingin ditambahkan, dan silahkan dikurangi apabila memang berlebihan. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.